Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi. Kami segenap Civitas Umat Islam Cendekia Kota Kendari mengucapkan selamat datang di aplikasi layanan terpadu. Untuk meningkatkan pelayanan internal, Umat Islam Cendekia Kota Kendari menghadirkan layanan informasi terpadu sejak tahun 2019. Kami menghadirkan layanan baru, yaitu sebuah aplikasi layanan yang dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan guru dan tenaga kependidikan Umat Islam Cendekia Kota Kendari. Aplikasi tersebut diberi nama Smart IC, Sistem Manajemen Administrasi dan Informasi Terpadu. Aplikasi tersebut memiliki banyak fitur-fitur yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan untuk menunjang aktivitas sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya. Aplikasi tersebut dibuat pada akhir tahun 2018 dan dioperasikan pada awal tahun 2019 hingga saat ini. Kami berharap melalui layanan ini, guru dan tenaga kependidikan Umat Islam Cendekia Kota Kendari dapat memanfaatkannya dengan baik, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang ada di Umat Islam Cendekia Kota Kendari. Untuk masuk ke aplikasi Smart IC, dapat kita buka link di browser masing-masing, itu dengan mengetik https://smart.ickendari.sch.id, lalu kita enter. Setelah kita enter, otomatis kita akan masuk ke dalam website Insan Cendekia Kota Kendari pada aplikasi Smart IC. Di dalam aplikasi Smart IC terbagi menjadi dua fitur. Fitur yang pertama yaitu fitur luar, dan yang kedua fitur dalam. Fitur luar ada beberapa menu. Yang pertama ada menu buku tamu online. Jika Anda sebagai tamu, maka kita masuk ke menu Anda tamu. Di menu Anda tamu yang berwarna biru, bisa kita klik. Secara otomatis kita akan diarahkan untuk masuk ke buku tamu online. Di dalam fitur buku tamu terbagi menjadi dua, tamu umum dan tamu perpustakaan. Buku tamu online adalah solusi dalam pengelolaan dan pendaftaran tamu atau pengunjung berbasis digital yang melayani masyarakat. Buku tamu online merupakan alat bantu untuk mengetahui seberapa banyak jumlah tamu atau orang yang datang ke Umat Islam Cendekia Kota Kendari atau ke perpustakaan Umat Islam Cendekia Kota Kendari. Jika Anda sebagai tamu, Anda diwajibkan atau mengharuskan untuk mengisi biodata yang diminta, mulai nama lengkap, identitas, nomor identitas, jenis kelamin, instansi, nomor telepon, mail aktif, keperluan atau tujuan bertamu, alamat tempat tinggal, kelurahan, serta bagaimana pelayanan kami. Anda sebagai tamu diharuskan untuk memilih tingkat penilaian. Setelah semua identitas diisi, selanjutnya kita memilih menu proses. Ketika kita sudah memilih menu proses, secara otomatis menu akan tersimpan. Selanjutnya menu yang kedua, tamu perpustakaan. Tamu perpustakaan memiliki menu yang serupa dengan tamu umum sebelumnya, yang mana di dalamnya
kita diharuskan mengisi nama lengkap, identitas, nomor identitas, jenis kelamin, telepon, email, jenis buku yang dipinjam, alamat tinggal, kelurahan, serta memilih tingkat kepuasan yang harus Anda pilih salah satunya. Sebagai contoh, saya akan mempraktekkan bagaimana mengisi buku tamu secara online. Yang pertama, nama lengkap. Kita tuliskan nama lengkap kita sesuai dengan nama pengunjung. Identitas, KTP, SIM, dan NIP. Kita sesuaikan dengan identitas yang kita miliki. Nomor identitas, kita tuliskan nomor identitas sesuai dengan identitas yang kita miliki. Selanjutnya kita isi jenis kelamin, instansi, nomor telepon, email, keperluan, selanjutnya alamat tinggal sesuai dengan identitas KTP ataupun alamat tinggal sekarang. Kelurahan, kita isi nama kecamatan ataupun kabupaten. Ini akan mengarahkan kita untuk memunculkan nama kabupaten secara otomatis. Ketika sudah muncul otomatis, bisa kita pilih sesuai dengan alamat yang muncul dan sesuai dengan tempat tinggal kita. Setelah semua identitas dan biodata kita terisi secara lengkap, selanjutnya kita pilih salah satu bagaimana pelayanan. Pilih satu. Setelah sudah memilih, selanjutnya kita proses. Setelah kita proses, maka data kita berhasil disimpan. Begitu pula dengan buku tamu perpustakaan. Isilah sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah fitur-fitur yang ada di buku tamu bagian luar atau bagian depan. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur di bagian dalam. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan akun pengguna. Kali ini saya akan menggunakan akun pengguna sebagai admin. Selanjutnya kita masukkan email dan password kita sebagai pengguna. Selanjutnya kita pilih menu masuk. Secara otomatis akan mengarahkan kita ke aplikasi Smart Insan Cendekia Kota Kendari. Di dalam aplikasi Smart Insan Cendekia Kota Kendari, fitur-fitur yang terdapat di dalam ada menu dashboard, pengaturan, buku tamu, kelas, kebutuhan, pegawai, pengguna, referensi surat, pola nomor surat, pejabat spesimen, pengajuan kebutuhan, rekap kebutuhan, lembar kerja harian, laporan kegiatan, jurnal kelas, disposisi, distribusi, surat masuk, surat keluar, inbox surat, dan laporan absensi PTK.
Menu dashboard adalah halaman awal yang pertama kali kita lihat setelah kita berhasil login, sebagaimana halaman yang tampil di layar kaca ataupun di layar laptop kita. Baik, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari. Menu dashboard. Menu dashboard adalah halaman awal yang menampilkan menu-menu yang terdapat di aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari. Yang kedua, ada menu pengaturan. Menu pengaturan adalah untuk mengatur identitas pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengontrol dan memanajemen terkait pelaksanaan pengadministrasian di Smart Essence Cendekia Kota Kendari di dalam aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari, yang mana di dalamnya terdapat kepala madrasah, kepala tata usaha, dan juga wakil kepala madrasah. Yang selanjutnya ada buku tamu. Buku tamu ini adalah rekapan pengunjung yang terekam secara digital yang terdapat di aplikasi Smart Essence Cendekia. Yang selanjutnya, fitur kelas. Fitur kelas ini adalah salah satu fitur yang menyajikan informasi terkait jumlah kelas dan juga menyajikan informasi wali kelas dari masing-masing tingkatan kelas. Yang selanjutnya, menu kebutuhan. Kebutuhan. Fitur ini menyajikan informasi yang berkaitan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pegawai di lingkup Smart Essence Cendekia Kota Kendari. Menu yang selanjutnya, pegawai. Menu ini menyajikan informasi terkait siapa saja yang berhak menggunakan aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari. Maka di menu pegawai inilah semua tercover dan kita buat rekapan terkait pengguna aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari. Yang selanjutnya, pengguna. Pengguna ini adalah fitur yang menyajikan informasi terkait pegawai atau tenaga kependidikan Smart Essence Cendekia Kota Kendari yang berhak menggunakan aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari untuk menunjang kegiatan ataupun pekerjaan mereka dan melakukan pendataan rutinitas pekerjaan mereka di aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari. Selanjutnya, kita masuk di menu referensi surat. Referensi surat ini adalah sebuah fitur yang di dalamnya berisi tentang kode surat dan keterangan surat yang dipergunakan untuk kebutuhan surat menyurat. Hal ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi. Jadi yang berhubungan dengan surat menyurat ada di aplikasi Smart Essence Cendekia Kota Kendari di menu referensi surat. Kemudian ada menu pola nomor surat.
Pola nomor surat adalah fitur yang dipergunakan untuk mengetahui cara menulis nomor surat sesuai dengan kode-kode surat yang sudah ditentukan oleh pejabat spesimen. Seperti contoh, pola surat adalah nomor B038-MA.24.2.PP.00-PP001-2021. Jadi pola nomor surat ini adalah fitur yang dipergunakan untuk mengetahui cara penulisan nomor sesuai dengan kode-kode yang telah ditetapkan oleh madrasah. Yang selanjutnya ada pejabat spesimen. Pejabat spesimen ini merupakan fitur yang menyajikan informasi terkait sebagai bukti dalam mengurus administrasi di lingkungan Madrasah Cendekia Kota Kendari yang dipegang oleh pejabat yang ditunjuk, yang diberikan wewenang ataupun yang telah diberikan tanggung jawab. Dalam hal ini kepala madrasah dan kepala urusan tata usaha Madrasah Cendekia Kota Kendari. Selanjutnya kita masuk di menu pengajuan kebutuhan. Pengajuan kebutuhan adalah salah satu fitur yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah guru yang mengajukan kebutuhan untuk menunjang proses belajar mengajar atau untuk membantu kelancaran aktivitas pekerjaan mereka. Jadi semuanya akan terekam secara keseluruhan terkait berapa kebutuhan yang diajukan oleh guru. Semua akan terekam di menu pengajuan kebutuhan. Yang selanjutnya kita masuk di menu rekap kebutuhan. Rekap kebutuhan adalah fitur yang digunakan untuk merekap kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh guru maupun tenaga kependidikan untuk menunjang proses belajar mengajar atau untuk membantu kelancaran aktivitas pekerjaan mereka. Di sini kita bisa melihat rekap kebutuhan pegawai atau tenaga kependidikan. Sebagai contoh, kita masuk di bulan Maret 2019 ya, sampai dengan Desember 2019. Selanjutnya kita proses. Di sini kita akan melihat berapa jumlah kebutuhan selama beberapa bulan. Di sini terlihat rekapan kebutuhan pegawai dan tenaga kependidikan. Selanjutnya kita masuk di menu lembar kerja harian. Lembar kerja harian adalah sebuah fitur yang digunakan untuk merekap secara keseluruhan kegiatan harian pegawai. Fitur ini berisikan uraian kegiatan pegawai yang dibukukan atau dicatat secara digital, apa-apa yang telah dikerjakan setiap hari kerja dan apa-apa yang telah berhasil dicapai dan apa kendala-kendala yang terjadi. Semua terekap dan terakumulasi dalam lembar kerja harian. Yang selanjutnya kita masuk di menu laporan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan fitur yang berisi atau fitur yang bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan yang pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pegawai. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh pegawai, yang dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri ketika pegawai telah melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai Madrasah Cendekia Kota Kendari semuanya akan terekam pada laporan kegiatan, baik dalam laporan harian, mingguan, semuanya akan terlihat di laporan kegiatan. Selanjutnya kita masuk di menu jurnal kelas. Jurnal kelas ini adalah sebuah
fitur perangkat pembelajaran digital yang harus ada di setiap kelas untuk mencatat kegiatan yang ada di masing-masing kelas secara online. Jurnal harian kelas berfungsi untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan guru terhadap siswanya di dalam maupun di dalam kelas. Yang selanjutnya ada menu disposisi. Disposisi dalam fitur Smart IC adalah salah satu fitur yang digunakan untuk mengetahui pendapat seorang pejabat, dalam hal ini kepala madrasah atau kepala urusan tata usaha Man IC Kota Kendari, mengenai urusan yang termuat dalam surat dinas yang langsung dituliskan pada surat bersangkutan atau pada lembar khusus. Disposisi memiliki tujuan agar staf atau bawahan dapat menindaklanjuti perintah yang diberikan oleh atasan, atau perintah tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah yang ada di surat. Tindakan yang dilaksanakan oleh bawahan berupa surat balasan atau tindakan yang lain dalam penyelesaian perintah tersebut. Kemudian kita masuk di menu distribusi. Menu distribusi ini adalah menyerupai surat keluar. Jadi kita langsung ke menu surat masuk. Surat masuk adalah salah satu fitur yang digunakan untuk merekam atau mencatat semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan menggunakan buku pengiriman ataupun ekspedisi. Semua surat-surat yang masuk kemudian kita input ke dalam aplikasi Smart Insan Cendekia. Selanjutnya ada menu surat keluar. Surat keluar adalah fitur yang dipergunakan untuk mencatat atau merekam surat yang sudah lengkap yang berisikan tanggal, nomor, berstempel, dan telah ditandatangani oleh pejabat. Hal ini sudah terlihat di layar monitor terkait surat keluar. Di dalamnya ada nomor ID surat, nomor surat keluar, perihal tujuan, tanggal surat, petugas yang membuat. Nah, itulah fitur yang terdapat di surat keluar. Kemudian ada inbox surat. Inbox surat ini adalah informasi yang masuk dari instansi lain atau orang lain yang masuk melalui email yang langsung terkoneksikan dengan aplikasi Smart Insan Cendekia Kota Kendari. Kemudian menu yang terakhir ada menu laporan absensi PTK. Ya. Laporan absensi PTK ini adalah sebuah fitur yang merekam kehadiran karyawan atau pegawai Insan Cendekia Kota Kendari. Laporan tersebut berkaitan dengan kehadiran karyawan. Laporan ini memuat laporan yang berkaitan kapan karyawan hadir dan kapan karyawan absen bekerja. Di samping itu, laporan absensi PTK ini juga memuat informasi tentang waktu hadir dan waktu pulang karyawan, termasuk mencatat informasi tentang kerja lembur. Jadi, di laporan absensi PTK ini adalah salah satu fitur yang memberikan informasi terkait kehadiran pegawai di lingkungan Man Insan Cendekia Kota Kendari, baik waktu datang maupun waktu pulang. Hal ini bisa kita lihat di layar monitor kita. Di situ terlihat secara jelas terkait laporan absensi. Jadi seluruh pegawai Man Insan Cendekia Kota Kendari akan terekam kehadiran setiap harinya, setiap bulannya, bahkan setiap tahun. Semua akan terekam jejak digital mereka. Inilah fitur-fitur yang terdapat di Man Insan Cendekia Kota Kendari yang ada di aplikasi Smart Insan Cendekia Kota Kendari. Man Insan Cendekia Kota Kendari terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun baik secara internal maupun secara eksternal.
Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, yang kiranya mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi Smart IC ini, mudah-mudahan guru dan tenaga kependidikan Insan Cendekia Kota Kendari dapat memanfaatkan aplikasi Smart Insan Cendekia Kota Kendari dengan baik dan bijak. Dan tentunya Insan Cendekia Kota Kendari terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik di lingkungan Insan Cendekia Kota Kendari. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.